Mungkin tiang pelunggum sami berada pada penghujung bulan, tapi masih di bulan Sya'ban. Kadar tiang pelunggum sami di bulan Sya'ban niki termasuk bagian doa pelunggum sami yang selalu ucap, yang selalu mohon sejak masuk bulan Rajab, kemudian Sya'ban sampai Ramadan. Nabi doa pelunggum sami, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ia penunasan tiang pelunggum sami. Berarti tiang pelunggum sami masih bau seican hidup sampai makin niki, sadar doa kita dikabulkan Allah sampai tiang pelunggum sami. Adin seican barokah ya. Rajab ican pelunggum sami sudah lewati, karena disitulah syahrullah, bulan desida Allah, bulan tahu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepaice anugerah, napi tanugerahan desida Allah, mukjizat berupa perintah sholat di bulan Rajab. Jadi perintah sholat ni kini bau diterima isi sai langsung bagi dana Nabi. Alhamdulillah kampun terlewati. Sehingga solat ini merupakan kewajiban mutlak dan bau terwakili. Ada kira wakili sembahyang? Ada. Bau lah kelelah hidang sudah tu. Main titip sembahyang bau. Jadi hubungan tiang pelunggum sami langsung diterima di bulan Rajab. Jadi alhamdulillah untuk itu solat nikin dia terbau lalia, dia terbau abian. Jadi perintah langsung niki, langsung diterima baginda Nabi. Sehingga pegawaian paling pertama utama era ya tendeng tanggung jawab yuk tiang pelunggum sami niki adalah sholat sembahyang tidak tiang. Ia membaca Nabi, awwalu ma yuhasabul abdu fi yaumil qiyamah as-salah fa in saluhat saluha sairu amalih wa in fasadat fasadat sairu amalih. Ya bahasa Nabi, pegawaian paling pertama era oleh jelo kiamat ya tetunas ya tendeng tanggung jawab jok yang pelunggum sami bahasa desida Nabi adalah sholat sembahyang sidat tiang. Fa in saluhat, bagus sembahyang tiang pelunggum sami, maka yang lain wa impasadat, namun lengi artinya kurang bagus, salah antan degawe, maka yang lain ikut tidak bagus. Jadi sembahyang niki dia terganggu bejo, terganggu main-main.
harus tertentu. Harus artinya wajib kita sungguh-sungguh membentan tahu sermina ni. Berembentan tahu tepeng telik sembahyang niki. Diterima atau ndi. Ya. Diterima sembahyang dan tahun ndi yang tahu diri kita dengan Allah. Lagu ada ciri, ada indikator, arah tanda dengan niki diterima sembahyang nak tahu di tanda diterima sembahyang. Ya catatan baginda Nabi. Ada 6 kriteria, ada 6 tanda sabau teparan sitiang pelungguh bahasa Nabi dengan niki terima sembahyang atau di ia dijelasan oleh suku hadis. Nah niki 6 kriteria terima sembahyang. Suku dengan niki dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi bahasa Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, ya, sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harani. Niki pembahasan baginda Nabi, innama ataqabbalus shalah, setetu-tetu ya Allah hanya menerima sembahyang lain dengan memiliki tanda. Tanda pertama bahasa Nabi, mimman tawadha'a li azamati, yaitu orang yang memiliki sifat tawaddu, rendah diri terhadap sesama karena mengagungkan Allah. Jadi tanda pertama dengan memiliki sifat rendah diri. Okay? Karena mengagungkan Allah, berarti dia tangguh sombong. Jadi rendah diri niki artinya tawaddu. Ya. Dia tertangguh bikas. Berarti lamun tendek bau bersifat marak niki dan sembahyang diterima. Jadi sifat pertama ya sifat tawaddu, mimman tawadha'a li azamat, memiliki sifat tawaddu, rendah diri terhadap sesama karena mengagungkan Allah. Jamak-jamak takzim tiba dari Allah. Maka tiang pelunggum sami bersifat rendah diri. Yang pertama. Jadi ditsawikan jadi tiang pelunggum sami niki bahasa Nabi terima sembahyang lamun tetau bersifat tawaddu, rendah diri terhadap sesama. Dia terganggu bekeh, dia terganggu sombong. Ya. Yang kedua Nabi bahasa Nabi walam yastatil ala khalqi. Ingat, ya bahasa Nabi tidak suka mencela ya makhlukku. Artinya orang yang tidak boleh engkanggu wada ciptaan nenek. Orang kirang saling wada. Ada bahasa Nabi walam yastatil ala khuluq, artinya jangan, tidak boleh ada yang saling mencela. Kanggo cela makhluk tidak Allah
kanggo gode. Ya. Namun nara lungguh menjawab. Jadi tanda yang kedua dengan terima sembahyang di Allah batin, yaitu orang yang tidak suka mencela makhluk Allah, walam yastatilla ala khalqi. Yang kedua lagi, kanggo saling cela lagi, amalan lagi, Allah terima sembahyang itu. Dan ketelu bahasa Nabi, walam yabit musirran ala maksiati. Orang yang tidak membiasakan perbuatan maksiat dan durhaka kepada Allah. Padaku, karena ini hadis kudus. Tidak membiasakan maksiat. Berkenan maksiat. Dia biasa gawe pegawaian lengi. Sandik terdemenan isi Allah. Baik ucapan, hati atau perbuatan. Ucapan ya ucapan, hati pikirnya perasaan yang tidak bagus, perasaan suzon, lengiangan lebacur, saya juga. Ini dilarang. Jadi untuk menjaga sholat yang pelonggom sami diterima, maka tentu kita jauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Terus yang keempat, Nabi wa qata'an nahara fi zikri, dengan selalu zikir kepada Allah, menghabiskan waktu siang dan malam hanya untuk mengingat Allah. Siang malam selalu zikir, selalu ingat kepada sida Allah. Munda sugul balik berdoa sedangki termasuk zikir. Ngaji makin termasuk zikir. Semua aktivitas pelonggom sami selalu dalam berzikir. Namun amalan niki cara tiang pelonggom sami bahasa Indonesia Nabi, maka termasuk kategori orang pertama yang masuk surga. Tempuh istirahat Allah untuk memasuki surga yang pertama adalah orang yang selalu memuji, berzikir kepada Allah. Yang bahasa Nabi, awwalu ma yad'una al-jannah alladzina yahmaduna Allah fis sarai wad-dharra. Bahasa Nabi, orang yang pertama kali diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk Nabi, untuk memasuki surganya. Biya alladzina yahmadun Allah, itu orang yang selalu memuji, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan susah ataupun senang, baik di tempat sepi ataupun ramai, di mana saja, kapan saja, dalam semua gerak-gerik mengingat Allah. Itu tempoh pertama era. Siap tidak dipanggil Allah, alhamdulillah, siap siaga, muntah baju insyaallah. Ini janji Allah. Jadi Allah akan memanggil sidat yang ini. Untuk itu mudah-mudahan tiican tetap hidayah nggih. Ada yang tetap memuji Allah nggih, tetap ingat kepada Allah nggih, dalam kondisi napi juga. Karena hidup ini memang harus dijalani nggih.
Untuk itu ya, maka kalau kita sikapi dengan banyak berzikir kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menjaga, Allah akan memelihara kita, dan tetap kita berdoa supaya kita tetap menjadi orang yang berada pada ya koridor ridha Allah, husnul khatimah. Makanya doa yang selalu ya kita didengungkan, lalu baca niki, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Jadi saya tetap berada, tetap dalam pemeliharaan, tetap terjaga, adensa berada dalam husnul khatimah. Ngampura kita bau kita juga saya ini hanya Allah yang menentukan semua. Untuk itu tugas kita adalah selalu berdoa. Ada yang istiqomah, ada yang tetap husnul khatimah dunia akhirat. Ingat ya keadaan dunia ni kemarak niki wah paling angker yang kehidupan berikutnya, kehidupan kubur ni luar biasa. Kehidupan kubur para dah molah-molah. Ya Allah. Tetapi kalau kita sudah mantap komitmen, ya pengabdian kita, ingatan kita kepada Allah, maka insya Allah semua penghalang di alam kubur dengan sendirinya dia akan takzim, dengan sendirinya dia akan hormat, dengan sendirinya dia tidak berani macam-macam. Kenapa? Karena amaliyah itu yang yang akan menolongnya, yang membantu, atau itu yang menjaga kita. Jadi ampura, ya Allah, malaikat sayaran pertama di alam kubur niki. Sandeman muka nakir malaikat sayaran. Selanggah hidup sandeman muka nakir. Dia ketuan sida. Yang ditanya adalah komitmen dan suruh dinyatet. Jalan malaikat kiraman katibin yang disebut dengan malaikat rumman. Malaikat rumman ini tugasnya ya menyuruh kita untuk nabi catat pegawaian solah dari pegawaian lengi selama hidup di dunia. Suruh dicatat. Sandeman deketuan pertanyaan mungkar nangkir niki. Itu komitmen dicek lah, termasuk ada makhluk yang keberatan diciptakannya manusia. Ya, makhluk yang disebut dengan malaikat yang iblis itu. Yang tidak yakin karena akan takut terjadi kerusakan. Hingga Allah tegas, aku lebih tahu daripada kamu. Artinya ketegasan Allah dicek. Begitu dia masuk dalam kubur, disuruh catat komitmen untuk taat, komitmen untuk ya seterusnya melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah. Bagaimana caranya? Hei, hamba Allah yang sudah mati di bulan, belum melanjutkan semua apa yang kamu harus lalui di alam kubur ini, catat, disuruh menyatat. Terus bertanya, nyatat pakai apa? Catat pakai ya. Jadi ballpointnya adalah jari-jari. Yang tintanya air liur. Kemudian jadi kertasnya bokos. Jadi bokos ini jadi kertas, jadi buku.
Mana? Langsung disobekkan. Kemudian disuruh menyatat. Jadi tintanya jadi. Begitu disuruh nyatat, atas petunjuk Allah, gerakan dari Allah semua, hidayah Allah, semua dicatat. Tidak ada yang bisa bohong. Begitu selesai kebaikannya, dicatat dengan kehendak Allah. Kejelekan dicatat semua. Begitu mau catat kejelekannya, kemomotan. Ndojul, yo apa? Mau nak mengindang. Saya malu. Malu nak? Malu terhadap diri saya. Dia kelihatan semua kejelekan itu. Sudah mulai catat. Makanya ada istilah gambar di Al-Quran, gada. Begitu kita istilahnya terkesan melawan, tidak mau, angkatan gada ni. Siksa kubur. Tapi atas kehendak Allah, segera dicatat. Selesai. Semua itu berjalan atas kehendak Allah. Pun secara jamak-jamak dia tahu. Tapi semua ketentuan yang datangnya dari Allah. Ini jamak-jamak. Aku mati apa tahu kembali-kembali. Ya fisik. Tapi roh tidak boleh mati. Yang kekal adalah roh. Itu yang kembali lapor. Dan tidak ada yang tidak ditahu. Semua pekerjaan fisik oleh roh ini. Hingga menyatu antara kasat, ta'arat, ta'id. Ucapan kita, hati kita dengan gerakan. Menyatu. Ini yang tidak bisa berbohong. Munsidat yang tahun berbohong. Tapi ruh. Nah, itu yang ditanya. Semua. Begitu selesai dicatat, stempel. Suruh stempel. Dia profesional malaikat ini. Stempelnya pakai apa? Ibu jari. Ini. Ya. Jadi semua gerakan kaki tangan pelunggung kami jadi saksi langsung seterusnya. Begitu distempel, dia disuruh stempel, artinya kalungkan di lehernya, melekat pada dirinya. Itu yang dibawa menghadap Allah. Enggak usia orang di alam kubur, ada hari sekian sampai bulan pertama bahkan 1 tahun itu berada mondar-mandir di kubur. Jadi 1 bulan itu full masih ada di rumah. Yulik lalu sambil sambang jasad, sambil menghadap Allah hari-hari ganjil. Jadi roh ini kesana kemari dalam arti atas petunjuk hidayah Allah, mempertanggungjawabkan. Jadi tanggung jawab ini seterusnya dilakukan. Nah, kalau kita taat sejak awal seterusnya, semua akan berjalan bagus. Nah ini, makanya kenapa kita ngaji maraniki dalam rangka mempertahankan komitmen pemilik desida Allah menciptakan makhluk yang namanya jin manusia, tidak ada lain melainkan taat kepada Allah. Selanjutnya tanda terima sembahyang keempat keempat ketelu. Jadi orang yang selalu berzikir, waqata'an nahara fi zikri, orang yang selalu berzikir kepada Allah, menghabiskan waktu siang malam hanya mengingat Allah. Dan kelima nafi, wa rahimal masakin wa ibnas sabil, orang yang selalu mengasihi orang-orang miskin, perantau, janda-janda miskin. Artinya orang yang saling mengasihi dengan sesugih, mengasihi yang tidak mampu. Seterusnya artinya orang yang saling tolong satu dengan yang lain. Ini termasuk ciri indikator terima sembahyang seseorang. Yang kelima. Yang ke-6 bahasa Nabi-Nabi, wal armilata wa rahimal musab, orang yang mengasihi orang yang ditimpa musibah. Jadi tiang pelunggum sami sudah merupakan kebiasaan. Alhamdulillah, munarak batul mati, kita semua remeh. Artinya selalu menunjukkan
bahwa itu adalah merupakan ketentuan Allah. Kita sikapi ya dengan ikut berbela-sungkawa, artinya ikut merasakan sedih ya, tapi supaya tidak terus, maka diingatkan itu semua adalah kehendak Allah. Ucapan yang paling pantas pas bagi orang yang seperti itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini, oleh karenanya, jadi mengajak tiang pelunggum sami berembentan sembahyang tiang pelunggum sami, ada yang diterima tidak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tanda berjuang. Jadi ia ternyata ia tanda ciri tiang pelunggum sami bau terima sembahyang 6 kriteria, 6 tanda sabar. Kita pertahankan, kita berjuang. Ada yang terus terima tidak Allah. Ia niki di bulan Rajab sembahyang tak terima itu di Rasulullah perintah solat. Ia tunas. Alhamdulillah sudah kita lalui di bulan Rajab. Makin kita berada di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, bulan tahu tiang pelunggum sami, namun dengan bijak ini tahu tiang pelunggum sami tercuci ya hati tiang pelunggum. Pencucian awak kata Al-Hikmah itu di bulan Rajab. Awak sidatia. Kemudian pencucian hati ada di bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban bulan niki. Ya. Kemudian tahu penyucian ruh ada di bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan niki tahun cuci atin tiang pelunggum tahun dicuci ruh. Di ruh pelunggum sami. Jadi untuk itu tugas tiang pelunggum sami di bulan Rajab, tempat tiang pelunggum sami berdiri, awak pelunggum sami siap siaga. Kemudian di bulan Sya'ban cuci atin betul-betul kita bersihkan diri dari hal yang mengganggu ya tiang pelunggum sami berhadapan kepada sida Allah. Kemudian ruh di bulan Ramadan. Harapan kita mudah-mudahan Allah ridha ya menjadikan tiang pelunggum sami tetap berada dalam kehendak Allah menuju ridha Allah